Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Shalom sahabat-sahabat Royal Ninjil dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya saya dan sahabat dalam keadaan baik dan selalu diberkati Tuhan. Kita akan kembali belajar Alkitab. Kita akan melihat satu perumpamaan Yesus mengenai dua orang anak. Kita akan lihat perbedaan antara berkata dan berbuat. Mari kita buka dalam Matius 21 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga." Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini bercerita tentang bapa dan dua orang anaknya. Dalam perumpamaan ini, bapa melambangkan Bapa kita yang di surga. Kebun anggur adalah jemaat, dan dua anak ini melambangkan dua golongan umat manusia. Anak yang pertama yang mengatakan, "Baik, Bapa," tetapi dia tidak melakukan apa yang bapaknya suruh, mewakili golongan orang-orang yang memiliki tabiat seperti orang Farisi. Dan ngomong-ngomong, orang Farisi lah yang menyebabkan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Sahabat nanti bisa baca dalam perikop yang sebelumnya di pasal yang sama. Jadi orang Farisi dan para imam Yahudi, kita tahu mereka ini adalah orang-orang yang membenci Yesus. Mereka yang selalu berusaha untuk menyingkirkan Yesus dan tidak menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kehidupan mereka adalah kehidupan yang membiasakan diri untuk mempertontonkan kehidupan peribadatan mereka. Mereka mengaku dalam bibir mereka bahwa mereka adalah orang saleh, tetapi hati mereka tidak demikian. Mereka selalu mengedepankan mempertunjukkan kesucian peribadatan mereka, seakan-akan mereka adalah umat yang paling benar, tetapi hati mereka menolak untuk menuruti perintah Tuhan. Dalam ayat yang lain kita bisa baca bahwa Yesus mengatakan, "Percuma kamu beribadah kepadaku, tapi yang kamu tinggikan adalah perintah manusia, adat istiadat manusia, bukan perintah Tuhan." Nah, inilah kehidupan mereka. Mereka selalu menganggap diri mereka benar, tidak kekurangan suatu apapun, dan layak untuk masuk surga. Padahal nyatanya mereka lah yang menolak Yesus. Ya, ini adalah golongan yang pertama, dan banyak diantara umat-umat Tuhan yang seperti ini. Dan golongan yang kedua yang diwakili oleh anak yang mengatakan, "Saya tidak mau menurut," tetapi akhirnya menurut juga dan melakukan apa yang bapaknya perintahkan, adalah golongan manusia yang mungkin sekarang hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam pelanggaran yang orang-orang lihat mungkin mereka tidak layak untuk masuk surga, yang jelas-jelas terang-terangan memberontak kepada Tuhan, tetapi kemudian dalam hati mereka muncul perasaan bersalah dan ingin bertobat, rindu untuk mendapatkan pengampunan yang berasal daripada Yesus saja. Kemudian ketika panggilan Tuhan kepada mereka datang, mereka ikut, mereka tinggalkan kehidupan mereka dalam dosa, dan mereka mau menuruti Tuhan. Nah, di golongan inilah kita mau berada, sahabat-sahabat. Jadi terdapat dua jenis golongan umat Tuhan yang berbeda. Yang satu berkata saja, dan yang satu berbuat. Nah, saudara, apa pelajaran rohaninya bagi kita? Bagi Tuhan, kesungguh-sungguhan kita, Tuhan menilai dari bukan seberapa banyak kata-kata yang kita ucapkan, tetapi seberapa banyak perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita lakukan. Itu yang Tuhan lihat. Bisa saja kita mengaku sebagai orang Kristen yang taat, tapi hati dan perbuatan kita tidak menunjukkan itu. Malah kita memberontak kepada Tuhan. Ini penting sekali untuk kita lakukan, bahwa yang perlu kita perbanyak adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam nama Yesus. Karena inilah yang Yesus suruh juga. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ini bisa menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk surga. Kalau sahabat ingat dalam Matius 7 ayat 21, Yesus katakan, "Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Berbahagialah kamu jika kamu tahu semua ini dan kamu melakukannya. Jadi sahabat-sahabat, kita perlu menjadi orang Kristen yang melakukan apa yang
Tuhan katakan, karena Tuhan juga katakan kalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Jadi mari kita tidak jemu-jemu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya dan kita lakukan, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Terima kasih, semoga dapat menguatkan kita. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.